Baik, saya akan menunjukkan bagaimana untuk instalasi Visual Studio Code. Jadi Anda tinggal googling saja Visual Studio Code. Nah, lalu di sini ada download for Windows misalkan. Anda pun bisa jika Anda menggunakan Mac atau Linux. Ya, karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya akan memberikan bagaimana instalasi dengan menggunakan Windows. Klik di sini. Nah, di sini Anda tinggal download saja Visual Studio Code. Ya, nah, ini cara instalasinya. Anda bisa ikuti step by step yang ada di sini. Ya, di sini saya nggak akan download ya karena memang membutuhkan waktu proses downloadnya dan juga proses instalasi. Intinya proses instalasinya sama ketika Anda menginstalasi program apapun untuk Windows. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, misalkan Anda sudah instalasi ya seperti ini Visual Studio Code gambarannya ya. Nah, yang pertama, Anda perlu klik di bagian extension ini. Ya, klik di bagian extension. Lalu setelah itu, Anda cari Jupyter. Ya. Nah, nanti dia akan loading, tentu saja ini harus terkoneksi ke internet. Nah, lalu Anda install yang bagian atas ini, Jupyter yang di sini. Ya, ini case punya saya sudah diinstal ya. Jika Anda belum install, ini statusnya install, sehingga Anda perlu klik di sini. Ya, karena di sini saya sudah install, maka tidak perlu lagi saya lakukan hal yang sama. Oke. Nah, lalu misalkan saya sudah ada di folder ya, di dalam folder. Nah, Anda misalkan ingin membuat file baru ya. Di sini misalkan Anda ingin membuat Jupyter Notebook, misalkan di sini ya. test.ipynb, enter. Nah, ini adalah file yang ada di Visual Studio Code, di mana fungsinya sama persis apa yang telah kita lakukan sebelumnya dengan menggunakan Jupyter Notebook. Sebelum memulai, Anda perlu memilih kernel. Apa itu kernel? Kernel itu instalasi Python Anda, ya, environment-nya yang mana yang ingin Anda gunakan. Misalkan ini saya ada beberapa environment, ya, mungkin Anda hanya ada satu, yang atas ini base, ya, jika misalkan Anda menggunakan Anaconda atau apapun, ya. Jadi pilih salah satu saja. Ya, misalkan saya memilih yang base ini. Oke, sudah ada di dalam kernel base. Nah, bagaimana Anda ingin membuat code? Di sini ada tanda plus. Ya, Anda tinggal klik plus, lalu tulis di sini. Misalkan print, ya, yang paling sederhana, lalu tulis VS Code. Itu ya. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Sama seperti di Jupyter Notebook, Anda tinggal execute cell atau yang tanda play ini. Ya, Anda jalankan. Nah, ini outputnya ada di bawahnya langsung, VS Code. Lalu bagaimana jika Anda ingin membuat markdowns atau penjelasan mengenai code ini? Ya, Anda tinggal klik di sini, plus, add markdown cell. Klik di atas. Nah, berarti dia akan ada di atasnya. Ya, misalkan di atasnya adalah Anda ingin menjelaskan mengenai cara printing di Python. Oke, lalu tinggal Anda jalankan dengan tanda centang ini. Nah, ini dia berupa markdown. Ya, jadi ini bukan shell code. Nah, lalu jika Anda ingin menambahkan di bawah, di sini ada pilihannya. Ya, jadi tinggal di scroll aja, bukan di scroll apa. Tinggal kursornya dikebawahkan, nanti di sini ada pilihannya. Ya, ada code, ada markdown. Nah, bisa pun Anda mengenerate ya di sini dengan bantuan AI. Nah, namun tidak akan kita bahas ya untuk menggunakan AI, tapi nanti setelah selesai modul data science ini, saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda dengan cara cepat ngoding dengan bantuan AI. Ya, nanti seperti apa akan kita bandingkan dengan cara manual yang seperti kita lakukan sebelum-sebelumnya dibandingkan dengan menggunakan AI. Nah, dari situ kita akan sangat terbantukan oleh AI karena kita akan lebih produktif dan lebih cepat dalam membuat code, bahkan AI pun bisa memeriksa code kita bagus atau tidak. Ya, namun itu out of scope, nanti kita lanjutkan. Ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi Anda perlu install Visual Studio Code terlebih dahulu. Oke? Nah, setelah itu mari kita lanjutkan dengan praktek selanjutnya.